Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmatul Ulia, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas, lembaga kursus dan bimbingan belajar bahasa Arab Baitul Lughah. Saya akan membahas mulai dari yang pertama. Yang pertama ini ada yang namanya customer segment. Customer segment ini artinya adalah target pasar dari bisnis yang kita jalankan. Customer segment yang dijalankan di Baitul Lughah ini yaitu para siswa lulusan SD ataupun SMP yang akan melanjutkan maupun yang sedang menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah maupun di Madrasah Aliyah. Mengapa saya memilih target pasar siswa lulusan SD atau SMP yang akan masuk ke Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah? Karena menurut analisa saya saat ini banyak dari siswa SD atau SMP yang melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Mereka banyak mengalami kesulitan ketika mempelajari bahasa Arab karena basicnya dari SD atau SMP tidak ada mata pelajaran bahasa Arab. Jadi ketika mereka belajar bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah maupun di Madrasah Aliyah, mereka masih mengalami kesulitan dan kebingungan. Oleh karena itu, saya memilih siswa lulusan SD atau SMP. Kemudian yang kedua adalah namanya value proposition. Value proposition ini artinya adalah kelebihan atau keunggulan yang dimiliki sebuah bisnis. Jadi bagaimana caranya agar customer itu tertarik dengan produk dari bisnis kita harus mempunyai kelebihan dan keunggulan dari bisnis atau produk kita. Value proposition yang ada di Baitul Lughah ini yaitu yang pertama, pembelajarannya berbasis media teknologi. Karena apa? Karena perlu kita ketahui saat ini hampir seluruh aspek kegiatan kita sehari-hari tidak luput dari teknologi, khususnya dalam pendidikan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam pembelajaran saya mengaitkan atau menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya agar bisa mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Seperti kegiatannya ketika para peserta belajar kosakata bahasa Arab, belajar percakapan bahasa Arab, mereka menggunakan media dari laptop, yaitu dengan menonton video yang sedang berbicara bahasa Arab. Kemudian mereka juga dilatih mendengarkan dengan mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Arab. Jadi saya mengutamakan media teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab di sini. Kemudian yang kedua yaitu dibimbing langsung oleh tutor yang berpengalaman. Jadi di lembaga Baitul Lughah ini langsung dibimbing oleh saya, di mana saya ini memiliki pengalaman kurang lebih selama 6 tahun di pondok pesantren saya yang memang pondok pesantren khusus bahasa ya, di mana pembicaraan atau bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Arab. Jadi insya Allah saya siap untuk melatih para peserta yang sedang kesulitan atau yang sedang ingin memperdalami pelajaran atau ilmu bahasa Arab. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dengan pembelajaran yang berbasis media teknologi yang seperti saya jelaskan tadi, menurut saya para peserta atau para siswa akan lebih merasa senang, akan lebih mudah memahami
pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi pembelajarannya tidak bersifat monoton yang hanya berpatok pada sebuah buku. Jadi saya memadukan antara ilmu pengetahuan yang ada di buku dengan media teknologi sehingga pelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih efektif serta tidak membosankan. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu fasilitas layanan program konsultasi. Jadi di sini ada fasilitas berupa layanan program konsultasi di mana para siswa dapat atau para peserta dapat mengkonsultasikan permasalahan yang mereka alami ketika mempelajari bahasa Arab di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya channel. Channel ini adalah sebuah media. Artinya bagaimana caranya agar customer itu mengetahui produk maupun kelebihan atau keunggulan dari produk yang ada di bisnis kita. Untuk channel yang ada di lembaga Baitul Lughah ini yaitu menggunakan sosial media seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Karena apa? Karena menurut saya hampir semua masyarakat setiap hari itu mengakses internet menggunakan sosial media. Jadi menurut saya sosial media itu merupakan media yang tepat untuk mempromosikan produk maupun kelebihan produk dari bisnis saya. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Customer relationship ini artinya bagaimana cara customer dapat menghubungi kita, dapat mengontak kita. Selain itu, customer relationship ini artinya juga dapat bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan para customer. Jadi customer relationship yang ada di lembaga kursus bahasa Arab Baitul Lughah ini yaitu yang pertama ada layanan program konsultasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di layanan program konsultasi ini peserta dapat mengkonsultasikan kesulitan yang mereka alami mengenai pembelajaran bahasa Arab. Kemudian broadcast tips belajar bahasa Arab dengan mudah. Jadi saya menyiapkan atau menyediakan broadcast tips bahasa Arab bagaimana mempelajari bahasa Arab dengan mudah. Kemudian ada WA kontak. Jadi masyarakat atau peserta yang ingin menanyakan tentang lembaga kursus dan bimbingan bahasa Arab Baitul Lughah dapat menghubungi saya melalui WhatsApp kontak. Kemudian yang terakhir ada website Baitul Lughah. Di website Baitul Lughah ini ada profil dari lembaga kursus dan bimbel Baitul Lughah ini. Kemudian juga ada foto-foto kegiatan, kemudian juga ada kelebihan dan keunggulannya juga tersedia di situ. Kemudian ada bagaimana cara mendaftarnya, kemudian juga tersedia formulir pendaftarannya, juga bisa melalui website tersebut. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Baitul Lughah tersedia di website tersebut. Yang kelima ada yang namanya revenue stream. Revenue stream ini artinya hasil yang kita peroleh dari bisnis yang kita jalankan. Revenue stream yang ada di Baitul Lughah adalah memperoleh keuntungan profit sebesar 77.200 sampai 180.000 rupiah per bulan dan per orang. Jadi misalnya dalam satu bulan ada 10 peserta yang mengikuti bimbel dan kursus di Baitul Lughah ini. Jadi profitnya yaitu bisa kita hitung 180.000 dikali 10 sama dengan 1.800.000. Jadi profitnya selama 1 bulan dengan 10 peserta tadi profitnya memperoleh 1.800.000. Kemudian yang keenam ada activities. Activities artinya kegiatan utama
yang dijalankan dalam bisnis kita. Activities yang ada di Baitulullah yang pertama yaitu membuat dan mengumpulkan kosakata bahasa Arab. Kemudian yang kedua, membimbing peserta dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, melayani konsultasi peserta. Yang keempat, membuat atau mengupdate before after di Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Kemudian yang terakhir yaitu mengelola website. Kemudian yang ketujuh yaitu key research. Key research ini adalah peralatan yang digunakan untuk menjalankan bisnis kita. Key research yang ada di Baitulullah ada papan tulis, spidol, penghapus, akun WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Nah, yang kedelapan ada yang namanya key partner. Key partner ini adalah rekan bisnis kita atau pihak yang dapat kita ajak untuk bekerja sama dalam menjalankan bisnis kita. Key partner yang ada di Baitulullah ini yaitu antara lain guru madrasah sanawiyah dan guru madrasah aliyah, di mana guru madrasah sanawiyah dan guru madrasah aliyah ini berperan membantu lembaga saya untuk menentukan materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab di Baitulullah. Selain itu, dengan melakukan bekerja sama dengan guru-guru tersebut, lembaga saya dapat mengetahui permasalahan yang sering dihadapi para siswa, khususnya yang alumni SD atau SMP, terkait kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, rekan atau pihak yang saya ajak bekerja sama di lembaga Baitulullah ini yaitu alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini adalah pondok bahasa, di mana para santrinya itu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian mereka. Jadi saya berhubungan dengan mereka, saya mengajak kerjasama dengan para alumni agar para alumni bisa memotivasi para peserta yang ada di lembaga saya untuk bisa terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Selain itu, saya juga bekerjasama dengan mereka untuk berdiskusi terkait perkembangan bahasa Arab yang digunakan di saat ini. Nah, yang terakhir ada cost structure. Cost structure ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam bisnis kita. Dalam menjalankan bisnis kita tentunya kan ada biaya. Cost structure yang ada di Baitulullah ini yaitu bayar wifi sebesar 150.000 per bulan. Kemudian ada yang kedua yaitu tinta spidol dengan harga 12.800 per bulan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis modal kanvas Baitulullah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.